Ya, saudara sekalian, saya hanya sekedar ingin santai saja ya, mempertanyakan soal ijazah dan soal reuni tersebut ya. Mudah-mudahan sobat era sekalian tidak kemana-mana ya, karena sudah jelas suaranya ya, paling tidak pada menit sekian ini ya. Jangan, don't go anyway ya. Oke, coba kita bahas soal yang terkait dengan ini ya, terkait dengan keanehan ini. Coba kita lihat ya. Oke, ini ada yang menyampaikan mengenai tak ada mahasiswa, tak ada atribut UGM, Heru Subagio reuni ilegal. Ini kata Ketua Kagama Cirebon ya. Saya hanya mengulangi kata-katanya saja ya. Oke. Kita iseng-iseng berinteraksi ya malam-malam begini ya. Oke, coba kita bacakan. Walaupun Heru Subagio ini sering sekali kontroversial, tapi kita coba lihat. Fajar.co.id Jakarta, setelah dikuliti Koordinator Relagama Bergerak Bangun Sutoto, kini Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagio juga memberikan responsnya terkait reuni mendadak mantan Presiden Jokowi. Kemudian untuk diketahui reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM digelar mendadak pada Sabtu kemarin. Tidak tanggung-tanggung, Heru bahkan menyebut bahwa reuni tersebut terbilang ilegal. Luar biasa, ilegal bilang ya. Melihat reuni ilegal, kata Heru kepada fajar.co.id, melihat reuni tersebut digelar di Fakultas Kehutanan UGM, Heru mengatakan bahwa ada sesuatu di balik agenda dadakan tersebut. Apalagi mereka mengklaim sebagai alumni Kehutanan Angkatan tahun 80 lanjutnya. Diceritakan Heru yang juga merupakan Wakil Ketua Kagama Jawa Barat, dirinya sering mengikuti acara reuni dengan sesama alumni UGM. Mulai dari level kegiatan alumni paling rendah, tingkat angkatan atau jurusan, kemudian reuni fakultas hingga reuni tingkat wilayah, provinsi atau pusat nasional. Setidaknya sudah banyak pengalaman dan juga sering menjadi bagian panitia, ucapnya. Heru pun mempertanyakan kejanggalan pertama yang dilihat dari agenda tersebut. Tidak nampak logo UGM atau atribut keagama. Padahal tempat diselenggarakan acara resmi di UGM Fakultas Kehutanan di mana mereka adalah para alumninya, Heru menuturkan. Apakah bisa kita katakan jika reuni tersebut ilegal atau reuni separatis karena nyata-nyata tidak ada logo dan atribut UGM, tambahnya. Bukan hanya itu, kata Heru, dalam agenda alumni biasanya melibatkan mahasiswa yang aktif sebagai bagian panitia. Oke. Nanti saya akan ceritakan juga pengalaman saya reuni ya. Terlihat juga nggak ada anak muda berseragam atau berjas alma mater UGM berbaur dengan para peserta reuni, tukasnya. Kata Heru, untuk meyakinkan alumni yang diundang adalah teman seangkatan Jokowi, mestinya dipublikasikan siapa saja yang hadir dalam agenda tersebut. Lakukan publikasi resmi siapa saja yang hadir dan mengikuti acara reuni tersebut. Daftar hadir acara reuni di-share atau bisa dipublikasikan ke umum minimal ke kami berempat, imbuhnya. Ia menekankan bahwa daftar hadir tersebut bisa menjadi klarifikasi mengenai polemik nama Mulyono yang mengaku teman seangkatan Jokowi. Saat ini sedang viral karena diduga Mulyono alias Wakidi tersebut diduga sebagai mantan calo tiket bus di Terminal Solo, terangnya. Ditegaskan Heru, jika untuk mengakses nama-nama peserta reuni memerlukan bayaran, pihaknya siap untuk menggelontorkan uang. Jika reuni didesain sengaja untuk validasi Jokowi sebagai alumni Kehutanan UGM, kiranya tidak sekalian panitia undang Roy Suryo CS dan Kagama Cirebon dalam acara tersebut, tandasnya. Heru bilang dengan mengundang Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma dan Resmond Sianipar,
akan semakin membuat terang perkara ijazah yang selama ini diperdebatkan. Luar biasa ya. Bukannya akan langsung juga tervalidasi juga orang-orang yang saat ini sedang memperkarakan Jokowi dan ijazahnya Roy Suryo CS. Dan bukannya mereka juga adalah bagian alumni UGM dan layak juga untuk diundang kuncinya. Luar biasa ini ya. Pertama, apakah terpikir? Kedua, apakah memang nggak terpikir? Apakah takut justru kalau ada? Oke, itu dari Ketua Relagama atau Wakil Ketua Relagama, Wakil Ketua Kagama Cirebon Raya ya. Nah sekarang coba kita lihat nih. Soalnya saya agak curious ya dengan Bambang Saptono, dengan perempuan yang rambutnya masih hitam semua ini ya, mungkin walaupun dicat, karena usia mereka kan pasti minimal 63-64 sebagaimana usia Jokowi kan. Jadi kalau angkatan 80 ya rata-rata mereka kelahiran 61 lah, kira-kira begitu. 61 kelahiran 60 mungkin 59, tapi kok sepertinya tidak menunjukkan kalau mereka di atas 60-an semua ya. Ada yang kelihatannya masih di bawah 60-an, tapi it's okay. Coba kita bacakan Bangun Sutoto, Ketua Relagama ya. Bangun Sutoto tuding reuni Fakultas Kehutanan UGM penuh rekayasa. Fajar juga ya, fajar.co.id Jakarta. Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM yang digelar mendadak pada Sabtu menuai sorotan publik. Salah satu komentar datang dari koordinator Relagama Bergerak Bangun Sutoto. Ia secara terbuka mengomentari acara tersebut yang disebut-sebut melibatkan angkatan 1980. Tahun masuk mantan Presiden Jokowi di fakultas itu. Reuni yang lucu di hari Sabtu, reuni siapa itu? Reuni dadakan di Fakultas Kehutanan UGM oleh angkatan 1980, ujar Bangun kepada fajar.co.id Senin. Ia mengaku mengetahui kabar soal reuni tersebut dari media online saat siang hari. Kabar reuni yang terkesan dadakan di Sabtu pagi itu saya tahu dan baca di kanal media online menjelang siang hari. Heran, aneh dan merasa geli seketika tahu ada kabar itu, ucapnya. Bangun juga menilai acara tersebut tertutup dan tidak transparan. Reuni yang terkesan disembunyikan dari sivitas akademika UGM dan alumni lainnya. Bagi saya, kabar itu tidak lebih dari sekadar hiburan di akhir pekan. Hiburan yang tidak lucu dan malah menggelikan lanjutnya. Ia juga menyebut kejanggalan dalam acara tersebut justru menambah rasa penasaran publik. Justru publik dan barisan intelijen netizen tanpa bayaran semakin penasaran untuk mencari tahu. Terendus oleh polisi cyber tanpa seragam ada beberapa alumni palsu, ungkapnya. Dikatakan Bangun kehadiran nama-nama yang diduga bukan alumni memperkuat dugaan soal keaslian ijazah Jokowi. Ini justru menghibur sekaligus semakin menguatkan keyakinan publik atas kepalsuan ijazah Joko Widodo sendiri, Bangun menuturkan. Kemudian dari beberapa peserta reuni yang diwawancari anak awak media, ada beberapa yang tidak nyambung antara pertanyaan teman-teman pers dan jawaban sang narasumber. Ada alur cerita yang tidak sinkron dan justru kontradiktif, itu kan aneh, cetusnya. Netizen tidak bisa disalahkan dengan cerita yang disajikan dari para peserta reuni dadakan itu. Netizen hanya menelaah cerita, tambahnya. Bangun kembali menyinggung dugaan ijazah palsu yang menyerupai teka-teki besar. Seperti yang sering saya sampaikan sebelumnya, bahwa kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini bak permainan puzzle raksasa. Ada banyak potongan cerita yang terserak di 3 kota, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan kebetulan jika ketiganya ada kata Karta di akhir namanya, terangnya. Bangun bilang reuni itu tidak bisa dianggap kebetulan. Alasannya karena sudah terjadi, maka reuni di Sabtu kemarin sudah jadi bagian dari sebuah cerita. Tidak ada yang namanya kebetulan, semua sudah terencana dan disiapkan meskipun publik tetap menilainya sebagai reuni dadakan. Reuni untuk aksi dan narasi rekayasa kata-kata ya. Kemudian tandasnya, dugaan ijazah palsu makin membuka mata publik dan mata dunia, apalagi ditemukan beberapa nama yang bukan alumni asli UGM ikut hadir di sana. Ada alumni palsu di sana. Lalu apa salah jika reuni di Sabtu pagi kemarin bisa disebut reuni palsu oleh alumni palsu? Sekali lagi, jangan tanya saya kuncinya. Oke, tapi ini UGM buka suara ya. Jadi kata UGM, ini kata UGM begini. Pihak Fakultas Kehutanan UGM, ya ini jadi ini suara.com,
UGM buka suara soal reuni Jokowi dan isu ijazah, inisiatif alumni atau ada agenda lain, tanda tanyanya begitu ya. Oke. Kata pihak kehutanan adalah pihak Fakultas Kehutanan UGM memastikan bahwa acara reuni tersebut murni inisiatif para alumni dan telah direncanakan jauh-jauh hari tanpa ada kaitan dengan isu politik yang sedang berkembang. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa rencana reuni ini sudah digaungkan oleh paguyuban alumni angkatan 80 sejak lama. Sudah jauh-jauh hari mereka merencanakan, kata Sigit Sunarta saat dikonfirmasi. Sigit menjelaskan model reuni perangkatan seperti ini merupakan hal yang lumrah di UGM. Inisiatif selalu datang dari alumni sendiri. Pihak fakultas, kata dia, justru tidak pernah menggelar reuni akbar yang mengundang seluruh angkatan secara formal. Kalau Fakultas Kehutanan UGM tidak menyelenggarakan reuni besar, tetapi biasanya lintas angkatan akan hadir sukarela tanpa undangan pada saat puncak peringatan Dies Natalis pada tanggal 17 Oktober 2025, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa dukungan untuk acara di puncak Dies Natalis pun datang dari para alumni. Tidak ada undangan dari fakultas pada puncak acara Dies karena puncak acara justru disupport full oleh alumni mereka sendiri yang boro-boro ke alumni lintas angkatan, pungkasnya. Oke. Inisiatif murni angkatan 80. Penegasan sebenarnya datang dari Ketua Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM Spirit 80 Arif Hidayat. Ia mengungkapkan bahwa keinginan untuk menggelar reuni itu sudah muncul sejak setahun lalu, terutama untuk menambahi 45 tahun perjalanan angkatan mereka. Tanggal 28 Juli 1980 kita diterima di Fakultas Kehutanan tercinta ini. Terselenggaranya acara ini reuni sangat luar biasa. Ada yang dari Manado, Lombok, Bali, dan lain-lain, kata Arif dengan antusias. Menurut data yang ia miliki, dari total 88 mahasiswa angkatan 1980, sebanyak 67 orang berhasil hadir dalam reuni kali ini. Ia menyebutkan bahwa pertemuan ini bukan yang pertama. Paguyuban bernama Spirit 80 ini secara rutin menjaga silaturahmi. Kita punya paguyuban alumni angkatan 80, di situ anggotanya adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan yang masuk tahun 1980. Kemudian kita beri nama Spirit 80, ucapnya, yang sifatnya paguyuban ngumpul-ngumpul saling silaturahmi, imbuhnya. Arif bahkan mengenang bahwa pertemuan serupa pernah digelar saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, membuktikan bahwa agenda kumpul-kumpul ini adalah tradisi lama. Waktu Jokowi di wali kota juga pernah kan kita pertama ketemu di Solo Loji Gandrung, itu tandasnya. Ya sobat sekalian, ada batuk sedikit ya. Apa yang ingin saya sampaikan ya, gini, kita bicara mengenai hal yang sifatnya positif dan negatif ya. Gini, kalau seandainya ya ini memang benar ya, dan Jokowi memang dari Fakultas Kehutanan angkatan 80, maka reuni itu walaupun dadakan dan lain sebagainya tidak ada masalah, ya kan? Yang penting adalah sebenarnya kita jangan kehilangan fokus. Jadi fokus utamanya adalah the main question is, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, kan begitu. Jadi semua kegiatan, semua statement harus mengarah ke sana. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, apakah reuni ini menjawab Jokowi adalah alumni atau tidak? Ataukah menjawab Jokowi punya ijazah atau tidak? Apakah menjawab ijazah sarjana kehutanan UGM Jokowi palsu atau tidak? Kan itu persoalannya. Jadi reuni semacam ini bisa saja menjawab satu hal, yaitu Jokowi pernah punya KTP dari kartu mahasiswa KTM dari Fakultas Kehutanan. Dan itu mungkin sesuai dengan apa yang terkuak informasinya, bahwa Jokowi melingkari sarjana muda dalam registrasi dan registrasi sebagai mahasiswa. Jadi dia tidak lulus atau tidak lolos untuk sarjana penuh ya. Seperti kemarin Babi Aldo, dia bilang D3, dia D3 ya, bukan S1 di UGM, itu pun kemudian dia DO katanya. Ya DO saya dengar karena ada insiden lah dengan dosen ya, dengan dosen yang menghina lah ya, yang sara itu. Nah, saudara sekalian, jadi kalau misalnya hadir begitu, apalagi dalam statuta Kagama dikatakan
mereka yang menjadi alumni itu tidak mesti mereka yang mendapatkan ijazah atau mendapatkan ijazah S1 penuh, tidak. Mereka yang pernah kuliah dan mendapatkan kartu mahasiswa juga bisa dibilang alumni UGM. Itu menarik. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa reuni itu tidak menjawab apakah Jokowi itu ijazahnya palsu atau tidak. Jangan lupa, pertanyaannya bukan apakah Jokowi mahasiswa UGM atau tidak, apakah Jokowi pernah masuk UGM atau tidak, Fakultas Kehutanan, tapi apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah Jokowi pernah lulus sarjana kehutanan atau tidak. Kan itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, reuni itu tidak menjawab, ya. Cuma masalahnya adalah kalau misalnya Jokowi punya ijazah asli dan dia ingin mengesankan melalui reuni tersebut bahwa dia adalah memang betul mahasiswa UGM yang masuk, diterima dan kemudian selesai, maka reuni seperti itu nggak penting-penting amat kalau seandainya harus direkayasa, ya, kecuali reuni itu memang genuine. Jadi katakanlah reuni itu genuine, tapi kalau reuni itu direkayasa, waduh, ya kan, bertambah-tambah orang terlibat di dalam mempertahankan kebohongan ini. Karena sekali lagi tidak ada kaitannya dengan ijazah, isu ijazah. Yang ada kaitannya isu ijazah itu adalah perlihatkan ijazahnya, lakukan press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang Dr. Tiva, silahkan, undang Topi Merah, silahkan Anda melakukan penelitian terhadap ijazah saya. Nah, itu baru menyelesaikan masalah. Jadi reuni itu kalau dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa Jokowi adalah alumnus Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, apalagi dia memberikan kata sambutan yang terkait dengan dugaan ijazah palsu, maka itu nggak ada gunanya, ya. Kecuali tadi menambah rumit perjalanan ijazah ini jadinya. Sehingga keanehan-keanehan yang diungkapkan oleh Bangun Sutopo dan Heru Subagia ya menjadi sahih. Ini reuni-reunian. Tetapi sekali lagi saya harus fair, ya. Reuni itu tidak mesti juga melibatkan mahasiswa. Biasanya yang melibatkan mahasiswa itu adalah reuni yang resmi diadakan fakultas. Tapi kalau reuni yang merupakan inisiatif perangkatan biasanya, ya, itu kadang-kadang kita hanya tamu saja di fakultas itu. Saya pernah datang reuni angkatan 89 pada tahun lupa saya, tetapi waktu itu kira-kira ya sebelum Jokowi berkuasa atau setelah Jokowi berkuasa, ya, saya lupa. Oh, sebelum Jokowi berkuasa itu pada waktu itu, ya, kira-kira tahun 2014 apa, ya, setelah 2014 apa kalau tidak salah saya, ya, atau sebelum 2014, sebelum pemilihan presiden. Saya pernah datang dan kemudian ya waduh, nggak terasa ya waktu, ya, udah 10-11 tahun yang lalu. Surprise juga saya, waduh, kok tiba-tiba cepat sekali waktu berlalu. Jadi ya, kita datang saja, datang masing-masing, dan datangnya itu pakai kaos, ya. Saya ingat betul itu, saya beli kaos itu baru, itu warna kuning saya beli waktu itu. Kemudian datang ke kampus dan kita diterima dekan, ya kan? Jadi diterima dekan kita. Lalu dekan pada waktu itu dekannya tiba-tiba, wah, ternyata Refli Harun ini alumnus UGM juga. Jadi dia nggak ngerti kalau saya alumnus UGM. Bisa jadi. Kenapa? Karena kan orang nggak gampang untuk mengingatnya. Ketika dia, ternyata dia alumnus UGM, baru ketahuan. Dan memang itu tidak melibatkan mahasiswa. Tetapi memang acara kita itu di luar kampus, yaitu di Kaliurang. Jadi di kampus itu cuma diterima dosen, diterima dekan, dan ketika diterima dekan tentu ada mahasiswanya yang terlibat, kan, paling tidak ngasih snack atau apa dan lain sebagainya. Kemudian kita mengadakan acaranya di Kaliurang, bisa jadi tidak melibatkan. Tetapi kalau reuni itu melibatkan mantan presiden misalnya, masa sih tidak ada kepanitiaan dari Fakultas Kehutanan dan para mahasiswanya? Karena wah, ini yang datang mantan presiden, kan harus ekstra hati-hati, kan, ibaratnya nggak boleh sembarangan, kan, begitu.
paling tidak adalah special attention. Jadi saudara sekalian, mengenai yang datang tadi ya, mengenai Wakidi atau Mulyono, perlu kita klarifikasi lagi. Betulkah Mulyono itu Wakidi? Karena sudah ada klarifikasi dari Dian Sandi bahwa yang bersangkutan itu menceritakan pengalamannya. Tapi sayangnya dari potongan video tersebut, yang bersangkutan tidak menegaskan kalau dia alumnus Fakultas Kehutanan. Walaupun dalam kesempatan lain ketika reuni dia mengatakan dia lulus 87 karena nilai-nilai dia di bawah Jokowi. Ya kan? Tidak mungkin ada orang bilang nilainya di atas Jokowi. Padahal kalau kita lihat dengan 122 SKS, nilai Jokowi sendiri cuma 2,05 ya. Jadi gimana kita mau mengatakan berarti berapa nilai Wakidi atau Mulyono ini, kan begitu. Kemudian ada juga keanehan Bambang Saptono yang ternyata ini orang di KSP ya, dan aktif untuk memotret aktivitas Mulyono atau aktivitas JKW. Dan dia bukan Bambang Susantono ya, tapi Bambang Saptono ini memang mejeng di KSP dia dan mengatakan dirinya public figure di Instagram dia. Tetapi sekali lagi, apakah dia termasuk alumni yang fake? Nanti akan ketahuan sendiri karena ini orang yang dikenal publik. Apakah memang ada yang namanya Bambang Saptono ya di angkatan itu atau tidak? Adakah yang namanya Mulyono di angkatan 80 itu atau tidak? Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mau dibacakan ini nggak ya? Bacakan apa? Komentarnya ya. Coba kita bacakan komentarnya. Oke, coba kita bacakan komentarnya. Kemudian yang ngata-ngatain saya buang dulu ya, biar nggak sepet. Jeffrey the Grey, apa kabar Bang? Jerry the Grey, bukan Jeffrey ya. Bung, tanggapan tentang Roy Suryo tidak datang di pengadilan soal Paiman. Ya lagian ngapain juga ya? Kalau memang tidak benar Paiman, ngapain juga main gugat-gugat ya? Saya juga menyesalkan juga. Yang digugat tuh salah satunya adalah advokat. Kok bisa siapa namanya yang mantan suaminya Daniati itu menjadi lawyernya ya? Karena begini, dia kok nambahin forum gitu loh, mau minta perhatian aja dan exactly lah ya. Kemudian masih yakinnya Bang Revi dengan negeri kita ini? Gak ada pilihan lain ya. Di sana tempat lahir beta, dibuang dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jadi kan ada pilihan lagi nih, Indonesia tanah air beta ya. Artinya Barreskrim tidak meneliti jasa Jokowi. Kalau asli pasti mulus-mulus saja, tak akan ada kejanggalan. Kemudian apalagi ya, masuk tahun 80, tahun 81 reuni pertama padahal masih mahasiswa ya. Ini saya kira salah penyebutan ya, bukan reuni ke-45, artinya 45 tahun ya, spirit 80 kan, atau angkatan 80, begitu saja. Begitu saja saudara sekalian ya, saya tidak bisa bacakan semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Apalagi nih, ini murni politik, cuma masyarakat kagak mampu nangkap, antara kagak mampu nangkap atau emang kadang benci aja abahnya kalah. Begini, kok murni politik ya? Kenapa diturunkan ke politik? Saya kira enggak begitu. Saya kira kita cari kebenaran, dan kalau soal kebenaran itu ya, silakan saja. Kalau memang ada ijazahnya kan tinggal tunjukkan. Begitu saudara-saudara ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan siapapun yang salah segeralah bertobat, termasuk diri saya sendiri kalau seandainya saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.